Assalamualaikum. Teman-teman, sebelum melihat video ini, tolong bantu aku subscribe ya. Teman-teman tahu nggak? Subscribe itu gratis, kagak bayar loh ya. So, cepet dong di subscribe. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Silakan menonton videonya. Hai. Assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Maaf ya teman-teman, hari ini aku agak pilek ya karena cuacanya agak dingin ya di siang hari ini. Teman-teman, pada video kali ini aku ingin berbagi informasi tentang visa. Jadi sebelum kita melakukan apply visa, kita harus memahami terlebih dahulu tentang jenis-jenis visa. Kenapa kita harus memahami? Karena kalau kita tidak paham tentang jenis visa yang kita inginkan, kemungkinan besar ada ketidaktepatan ketika kita memilih. Sehingga akibatnya apa? Kemungkinan besar visa kita akan ditolak dan kita harus apply lagi. Otomatis kita harus membayar lagi ya. Visa adalah suatu dokumen legal yang dikeluarkan oleh suatu negara melalui sebuah perwakilan. Visa ini merupakan suatu izin tinggal ketika seseorang berada di luar negeri. Apakah tujuannya di luar negeri itu misalnya untuk studi lanjut bagi misalnya mahasiswa, kemudian atau bisa juga untuk traveling, atau mungkin ketika di luar negeri adalah karena urusan suatu pekerjaan ataupun bisnis. Yang jelas pada intinya ketika seseorang pergi ke luar negeri maka dia harus mengurus visa sebagai syarat untuk izin tinggal. Secara garis besar, visa di Amerika dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah visa non-imigran, yang kedua adalah visa imigran. Nah, untuk lebih jelasnya, tidak ada salahnya ya saya kupas sedikit terkait dengan visa imigran dan visa non-imigran. Yang pertama adalah visa non-imigran. Visa non-imigran adalah suatu bentuk izin tinggal yang sifatnya sementara di Amerika Serikat. Nah, biasanya pemegang dari visa non-imigran ini adalah para pelajar, para pembisnis atau pelaku wirausaha, ada juga para wisatawan. Teman-teman, untuk visa non-imigran harus ada suatu keterikatan antara pemegang visa dengan negara asalnya yang menjamin bahwa yang bersangkutan nanti hanya akan tinggal sementara di Amerika Serikat dan dia akan kembali ke negaranya apabila urusannya sudah selesai. Yang kedua adalah visa imigran. Visa imigran adalah suatu bentuk izin tinggal di Amerika Serikat yang sifatnya permanen. Jadi pemegang visa ini bisa hidup secara menetap di Amerika Serikat. Dan secara undang-undang pemegang visa imigran ini syah untuk menjadi penduduk Amerika Serikat. Untuk macam-macam visa bisa dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama adalah visa B1 dan B2, kemudian yang kedua adalah visa F1, tiga adalah visa J1, kemudian yang keempat adalah visa C atau visa transit ke US, kemudian yang kelima adalah visa K atau visa tunangan. Teman-teman mungkin belum jelas gitu ya terkait dengan definisi dari macam-macam visa tadi. Coba yuk kita pelajari bersama. Yang pertama adalah visa B1 dan B2. Untuk visa jenis B1 dan visa jenis B2 ini biasanya paling sering digunakan. Teman-teman, untuk visa B1 ini biasanya digunakan hanya untuk urusan bisnis. Sedangkan untuk visa B2 ini bisa digunakan untuk pariwisata atau wisatawan, bisa juga untuk keperluan pengobatan medis
ataupun tujuan komersial lainnya. Yang kedua adalah visa F1. Kalau visa F1 tentunya pasangannya adalah F2. Visa F1 biasanya digunakan untuk keperluan belajar di Amerika Serikat. Biasanya pemegang atau pengguna dari visa F1 ini adalah seorang mahasiswa ataupun seorang pelajar yang sedang menuntut ilmu di Amerika Serikat. Yang ketiga adalah visa J1. Kalau visa J1 tentunya nanti pasangannya adalah J2. Untuk visa J1 ini digunakan pada pemegang visa yang mengikuti program pertukaran, misalnya untuk program pelajar, program penelitian, dan juga program guru. Yang keempat adalah visa C atau visa transit. Visa transit ini adalah visa yang digunakan untuk transit di Amerika Serikat. Dan ini hanya berlaku waktunya kurang lebih 48 jam. Dan visa transit atau visa C ini hanya bisa digunakan 1 kali masuk ketika di Amerika Serikat. Yang kelima adalah visa K atau visa tunangan. Visa K ini bisa memberikan izin kepada seseorang yang mempunyai pasangan dari Amerika Serikat untuk masuk ke US dan kurang lebih 90 hari dan kemudian bisa menikah. Nah, tentunya kalau sudah menikah, orang yang dari luar Amerika otomatis bisa tinggal di Amerika Serikat. Teman-teman, selain beberapa jenis visa yang saya sampaikan tadi, ada juga beberapa jenis visa kerja yang sifatnya sementara yang bisa digunakan oleh pemegang visa. Akan tetapi, jenis visa ini hanya bisa digunakan untuk sementara ketika bekerja di Amerika Serikat. Yang termasuk dalam visa kerja sementara di US, misalnya adalah yang pertama visa H1B, kemudian yang kedua adalah visa H2, ketiga adalah visa L, kemudian yang keempat adalah visa P, yang kelima adalah visa O1, keenam adalah visa R, dan yang ketujuh adalah visa Q. Kedelapan adalah visa C1D. Yang pertama adalah visa H1B. Visa H1B ini termasuk jenis visa yang paling menarik. Kenapa disebut paling menarik? Karena visa H1B ini diberikan kepada seseorang yang mendapatkan tawaran pekerjaan dengan spesialis atau keahlian tertentu. Oleh karena itu, tentunya pemegang visa ini harus sudah lulus dari tahap sarjana. Kemudian dia bekerja pada suatu perusahaan, dan perusahaan tersebut akan memberikan tawaran kepada seseorang tersebut untuk bekerja di Amerika Serikat. Selanjutnya, perusahaan tersebut akan segera mengurus segala dokumen untuk pemegang visa tersebut bisa pergi ke Amerika Serikat. Yang kedua adalah visa H2. Visa H2 ini digunakan oleh perusahaan yang membutuhkan tenaga pekerja asing di dalam perusahaannya. Visa H2 ini ada dua macam jenisnya. Yang pertama adalah visa H2A dan yang kedua adalah visa H2B. Khusus untuk visa H2A adalah visa yang dikhususkan untuk pemegang visa yang bekerja di area pertanian. Sedangkan visa H2B dipergunakan oleh pemegang visa yang bekerja di selain sektor pertanian. Misalnya adalah di bidang perhotelan, pariwisata, bidang kebersihan, kapal pesiar, ataupun bidang-bidang lainnya. Yang ketiga adalah visa L.
Visa L adalah suatu visa yang diberikan kepada pemegang visa di mana dia adalah sebagai pekerja pada suatu perusahaan yang di mana perusahaan ini mempunyai cabang di Amerika Serikat. Seseorang yang mengajukan visa L ini tentunya sudah mempunyai suatu jabatan pada perusahaan tempat dia bekerja. Misalnya, dia bisa sebagai supervisor atau bisa sebagai seorang manajer. Yang keempat adalah visa P. Visa jenis P adalah suatu visa yang diberikan kepada atlet atau kepada aktor. Oleh karena itu, atlet atau aktor tersebut harus bisa menunjukkan kesuksesannya di kancah internasional. Dan pemegang visa ini harus bisa menunjukkan suatu undangan bahwa dia ada suatu event atau suatu pertunjukan di Amerika Serikat. Yang kelima adalah visa O1 atau visa bakat. Visa ini diberikan kepada pemegang visa yang mempunyai suatu bakat, apakah itu bakat dalam bidang seni, bidang olahraga, bidang pendidikan, atau bakat-bakat pada bidang lainnya. Yang keenam adalah visa R atau visa pekerja agama. Teman-teman, untuk visa jenis R ini diperuntukkan oleh para pekerja atau para guru agama. Seseorang yang ingin mendapatkan visa jenis R ini tentunya harus sudah menjadi bagian dalam suatu organisasi keagamaan yang ada di Amerika Serikat. Yang ketujuh adalah visa Q atau visa pertukaran budaya Amerika Serikat. Teman-teman, visa jenis Q ini diberikan kepada seseorang yang mengikuti pertukaran budaya. Apabila seseorang ingin mendapatkan visa ini, maka dia harus mendaftar melalui organisasi pertukaran budaya yang ada di Amerika Serikat. Yang kedelapan adalah visa C1D atau visa awak kapal. Visa jenis ini disebut juga sebagai visa transit. Visa ini dipegang oleh para awak kapal yang singgah di Amerika Serikat. Teman-teman, demikian tadi macam-macam visa dan jenis-jenis visa. Silakan teman-teman meneliti kembali sebelum teman-teman melakukan apply visa, sehingga teman-teman kemungkinan besar akan diterima oleh embassy ataupun konsulat. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu pada video saya berikutnya. Assalamualaikum.